Sahabat-sahabat semua, siapakah Kuncung Putih atau Prabu Kuncung Putih? Dalam babat Kaci Julangan, Prabu Kuncung Putih merupakan salah satu tokoh yang membuka alas daerah Nusa Wiru dari hutan belantara menjadi pemukiman masyarakat. Konon, tempat tersebut dihuni bangsa jin dan terkenal keangkerannya. Nama Prabu Kuncung Putih sering dikaitkan dengan Prabu Siliwangi, di mana Prabu Kuncung Putih merupakan gelar dari Prabu Siliwangi yang berarti dalam mengawasi keadaan negara atau kerajaan selalu terjun langsung ke lapangan di tengah rakyat tanpa mengandalkan para pejabat lainnya. Beliau adalah salah satu raja Pajajaran yang sakti mandraguna, yang juga tokoh ajaran Sunda Wiwitan. Konon diceritakan bahwa Prabu Kuncung Putih pernah mengadu kesaktian dengan salah satu ulama besar yang hendak menyiarkan Islam di wilayah Kaci Julangan. Konon pertarungan tersebut dimenangkan Kuncung Putih, sehingga kiai tersebut terpaksa angkat kaki dari daerah tersebut. Sementara di dalam kisah lain diceritakan bahwa Kuncung Putih adalah sosok jin pendamping manusia yang menghuni Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Kuncung Putih memiliki nama asli Jayadharma dan mendapat gelar Rahyang. Beliau memiliki julukan Eyang Lawu atau Sang Penguasa Gunung Lawu. Atas permintaan ayahnya, beliau pergi ke Gunung Galunggung untuk menimba ilmu di sana. Di sana beliau belajar ilmu bela diri dengan pamannya yang bernama Brajadharma, yaitu penguasa Gunung Galunggung, untuk kemudian menerima tugas menjaga keamanan dan ketentraman kerajaan di Jawa Barat. Kuncung Putih menikah dengan anak Rahyang Ajidharma, yaitu penguasa Gunung Tangkuban Perahu yang bernama Batari Ayudiareksa. Suatu hari beliau ditugaskan Brajadharma untuk menjaga anak Raja Linggawangi yang bernama Dewa Niskala. Sedangkan istri Kuncung Putih ditugaskan untuk mengawal Raja Linggawangi beserta anak perempuannya, yaitu Dyah Ayu Pitaloka, yang ingin pergi ke kerajaan Majapahit untuk menikah dengan Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Di tengah perjalanan, pasukan Raja Linggawangi diserang oleh pasukan Gajah Mada dan terjadilah peperangan. Raja Linggawangi pun tewas dibunuh pasukan Gajah Mada. Kemudian Dyah Ayu Pitaloka pun bunuh diri dengan cara menancapkan keris di perutnya, dan jin pendamping yang mengawali mereka berdua pun tewas, termasuk istri dari Kuncung Putih, oleh pasukan jin Gajah Mada. Kuncung Putih sangat terpukul, lalu dia menyepi di air terjun Panjalu. Dia dihampiri oleh jin yang berwujud macan yang bernama Pangeran Lodaya. Pangeran Lodaya memberi pesan kepada Kuncung Putih, dan isi pesannya, "Kamu ditugaskan untuk menjaga bangsa manusia. Yang harus kamu jaga yaitu keturunan dari Raja Linggawangi, yaitu Prabu Siliwangi dan keturunannya." Beliau akhirnya menjadi pendamping Prabu Siliwangi untuk mengawal keamanan dan ketentraman kerajaan Pajajaran. Singkat cerita, setelah Raden Kian Santang masuk Islam, kemudian mencari ayahnya yaitu Prabu Siliwangi,
untuk diajak masuk Islam. Prabu Siliwangi teguh dengan keyakinannya dan tidak ingin melakukan pertempuran dengan anaknya, sehingga Prabu Siliwangi melakukan moksa di salah satu kawah yang berada di Bogor. Sebelum moksa, beliau berpesan kepada Eyang Kuncung Putih untuk menjaga keris naga runting supaya tidak jatuh ke tangan orang jahat. Semenjak itu, Eyang Kuncung Putih selalu ada di hutan Gunung Salak karena teringat nasihat gurunya, yaitu di Gunung Galunggung, untuk selalu menjaga keamanan dan ketentraman Jawa Barat. Eyang Kuncung Putih teringat dengan anak Prabu Siliwangi yang bernama Raden Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci, yang juga mempunyai sifat seperti bapaknya. Kemudian Kuncung Putih mencari Raden Kian Santang, dan ketika bertemu, Eyang Kuncung Putih menceritakan maksud untuk menjaga anak keturunan Linggawangi seperti yang diperintahkan gurunya di Gunung Galunggung. Namun apa yang terjadi? Raden Kian Santang meminta Eyang Kuncung Putih untuk masuk Islam seperti dirinya. Lalu mereka bertarung, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Raden Kian Santang. Kuncung Putih selalu ikut Raden Kian Santang berdakwah kemanapun ia pergi. Setelah kematian Raden Kian Santang, Eyang Kuncung Putih kembali ke hutan Halimut, yaitu yang berada di Gunung Salak, sembari menunggu keturunan terakhir Raja Linggawangi yang perlu ia jaga. Teman-teman semua, sekarang kita berada di situs Cihulu Kuningan. Nah, ini di belakang saya ya. Ini situsnya. Jadi ini adalah situsnya, ada 2 makam. Konon katanya makam yang ini adalah Kuncung Putih dan makam ini adalah Kuncung Kuning. Tapi walau alam apakah benar atau tidaknya, yang jelas di sini merupakan makam yang dikeramatkan oleh masyarakat ya. Dan ini situsnya situs sejarah Kuningan, Cihulu Kuningan. Ya benar itu. Ada buyut Kuncung Putih dan buyut Kuncung Kuning. Ya. Nah, kita lebih dekat ya. Nih. Selain itu, ini ada bebatuan, dan dahulu itu jalan utamanya itu ke sini, ke atas sana ya. Itu jalan utama yang dahulu sebelum dibangun ke sini ya. Sekarang dibangun ke sini. Dan sebelah sini itu ada pancuran ya. Nah, ini ada pancuran untuk orang-orang biasanya mengadakan ritual mandi ya. Misalkan mau ada hajatan, nyunatan atau kawinan, biasanya suka berjarah ke makam ini ya. Dan biasanya akan ritual mandi, atau malam Jumat Kliwon biasanya banyak orang-orang yang ngebumbang, istilahnya ngebumbang. Nah, mandi di sini ada 2 pancuran ya, dan di sini ini merupakan sumber air yang mengalir ke 2 pancuran ini. Dan ini airnya tidak pernah kering ya, meskipun musim kemarau. Sekarang airnya agak keruh, kalau dulu itu airnya sangat jernih sekali. Dan di sini banyak sekali bebatuan sana. Konon ini juga ada sejarahnya, kita kurang jelas. Dan ada juga batu yang seperti ini ya. Nih.
tangan kita bisa masuk ya, seperti ini. Ini juga ada ceritanya tersendiri ya tentang masalah batu ini. Yang jelas di sini juga ada tempat atau dibangunkan tempat untuk melakukan ibadah atau sholat ya di sini, sebelah sini. Dan di sini terdapat pohon bambu ya. Nah, oke, kita ke sebelah sini ya. Nah, ini tempat sholatnya yang sudah dibangun. Dan di sebelah sana ada makamnya. Nah, ini makamnya. Lalu kita akan mencoba untuk naik ke sana. Di situ ada tangga ya. Dan dahulu di atas ini merupakan pohon besar. Ini merupakan pohon besar. Dan konon katanya tempat ini suka dipakai untuk orang bertapa. Nah, ini. Ini kita bisa naik ke atas. Kita akan coba ya. Bismillah. Salam. Kita akan coba ke atas. Wah. Ternyata ada jalan ke sini ya, teman-teman semua. Tahu ini arahnya kemana? Assalamualaikum. Oh, ini mungkin arahnya ke perkebunan ya. Oh. Ya, ini arahnya ke perkebunan. Jadi teman-teman semua, bahwa yang saya tunjuk itu tadinya sebuah pohon beringin yang sangat besar sekali. Dan konon katanya di sana ada orang yang bertapa sampai bertahun-tahun, sampai tubuhnya itu dililit oleh akar yang besar, dan orangnya sampai sudah tidak kelihatan. Jadi wujudnya itu sudah tidak kelihatan. Bahkan kedua orang tuanya yang mau datang ke sini itu tidak bisa menemuinya. Kenapa? Karena beliau sudah tidak berwujud seperti manusia, jadi sudah menghilang ya. Selama bertahun-tahun bertapa di sini, daerah sini. Kita coba ke bawah lagi ya. Jadi teman-teman semua ya, sangat menarik sekali karena di Kelurahan Windu Herang itu sendiri terdapat banyak sekali petilasan-petilasan atau situs-situs yang umurnya sangat tua sekali. Termasuk di situs Cihulu Kuningan ini. Ini merupakan situs yang sudah tua sekali karena kalau dilihat dari tulisannya di sana terdapat Buyut Kuncung Putih dan Buyut Kuncung Kuning. Sementara Buyut Kuncung Putih itu setelah saya telusuri bahwa itu merupakan hodam dari bangsa jin yang menjaga Eyang Prabu Siliwangi. Dan Buyut Kuncung Kuning itu sendiri yaitu Eyang Prabu Siliwangi sendiri ya. Yang sebenarnya Eyang Prabu Siliwangi itu moksa ya. Jadi kemungkinan ini adalah petilasannya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan saya sudah mengunjungi yaitu situs
Cihulu Kuningan yang berada di area pesawahan, tepatnya di Kelurahan Windu Herang. Nah, ini situsnya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan adapun saran, kritik, dan lain sebagainya, boleh sahabat-sahabat semua berkomentar di kolom komentar. Saya menunggu partisipasi sahabat-sahabat semua. Mungkin pengetahuan saya dengan sahabat-sahabat semua itu berbeda ya. Mungkin sahabat-sahabat semua lebih mengetahui daripada ini semua. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.